Sahabat organik, jumpa lagi di channel Serba Serbi Organik. Kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat kompos skala besar tanpa menggunakan mesin atau hanya dengan manual. Sebelum kita memulai pencampuran dalam pembuatan kompos, kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahan organik yang akan dicampur, yaitu kotoran hewan. Dalam hal ini ada kotoran sapi, kotoran domba, serbuk gergaji, dan ada juga kulit pisang ya, kebetulan ada dekat pabrik sale pisang. Dan kemudian ada arang sekam atau abu ya, abu dapur atau abu sekam. Nah, teman-teman sahabat organik, jangan terpaku dengan bahan-bahan yang saya praktekkan ini, karena memang ini yang ada di daerah saya. Nah, untuk selanjutnya, pertama-tama kita buat dulu lapisan-lapisan bahan organik. Ini terutama yang paling bawah kita gunakan bahan yang kering, yaitu arang sekam atau serbuk gergaji ya. Ini saya simpan dulu arang sekam. Nah, kenapa harus yang bawah kering? Karena supaya air bisa terserap ketika kita campur dengan air bisa terserap di bawah ya. Nah, ini kemudian kita lapisi dengan apa itu, kotoran hewan, kotoran sapi ini ya. Namun sambil kita mempersiapkan bahan tadi, kita persiapkan juga cairan. Nah, cairan untuk menyiramnya yaitu air biasa ditambah dengan kotoran hewan, baik tai sapi atau tai domba, atau kotoran hewan atau kotoran sapi, kotoran domba ini usahakan yang masih segar ya, atau yang belum terlalu lama diharapkan, karena dari kotoran yang baru ini atau yang masih segar ini, kita harapkan bakteri-bakteri dari perut hewan tadi akan terbawa untuk kompos kita sebagai pengurai. Nah, bahan-bahan ini kemudian diratakan. Tadi setelah itu disiram ya dengan cairan tadi. Bisa juga ditambah dengan mol ya teman-teman, mol yang pernah kita praktekkan, baik mol nasi, mol sisa makanan, dan mol apapun, terutama mol nasi untuk pembuatan kompos. Ini kemudian lapisan selanjutnya kita gunakan serbuk gergaji nih. Serbuk gergaji kita hamparkan ya supaya merata. Seperti ini, seperti terlihat pada video. Nah, kemudian seperti biasa lapisan ini kita siram lagi dengan cairan yang sama ya, tadi cairan air dicampur kotoran hewan yang masih segar atau masih baru. Kalau ada mol atau mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair bisa ditambahkan juga. Tapi di sini saya tidak menggunakan karena memang tidak tersedia. Dan di sini saya tidak pakai apapun campuran seperti IM4, tidak sama sekali ya. Jadi hanya mengandalkan kotoran hewan saja dengan air. Ini disiram secukupnya ya, tidak terlalu basah tapi juga tidak terlalu kering. Nah, seperti ini teman-teman lihat sendiri. Nah, kemudian setelah tadi lapisan-lapisan tadi sudah lengkap bahan-bahannya, nah kemudian kita aduk, sambil juga bisa ditambahkan dengan air jika dirasa kurang ya teman-teman. Ini alat pengaduknya, kita menggunakan cangkul garpuh. Seperti teman-teman lihat ya, ini cangkul yang berbentuk garpuh. Jadi bukan cangkul biasa, tapi cangkul yang menyerupai garpuh, sehingga memudahkan
untuk pengadukan ya. Nah ini tambahkan cairan tadi, cairan yang sama, cairan kotoran hewan. Kalau ada urin juga bisa dicampur dengan urin hewan itu sendiri, atau urin sapi atau urin domba atau kambing atau apapun. Nah ini diaduk ya, seperti mengaduk campuran semen ini. Jadi sampai betul-betul menyatu. Ini diaduk, jangan sampai ada yang kelewat ya. Diaduk sambil disiram, karena di sini serbuk gergaji kering, jadi perlu lebih banyak air untuk mencampurnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini sama sekali tanpa menggunakan mesin ya, hanya dengan manual seperti ini. Dan berdasarkan pengalaman, satu hari ini dengan 2 orang ini, jika bahan-bahan sudah tersedia cukup, ini bisa sampai 5-10 ton ini hasil ini dari pagi sampai sore ini, hasil campurannya ya. Selain dengan cara mencampur begini, kita juga bisa menggunakan cara dengan berlapis-lapis ya. Jadi mencampurnya nanti saat pengadukan setelah 2 minggu kemudian. Namun di sini saya lebih suka dengan cara mencampur di awal ya, sehingga lebih merata. Tidak dalam bentuk lapisan di awal, tapi dicampur langsung seperti adukan semen. Nah teman-teman lihat sendiri ya, dicampur harus betul-betul merata seperti ini. Nah jangan sampai ada yang terlewat, dan bila perlu nanti bila dirasa kurang, ini nanti bisa diulangi sampai 2-3 kali ya. Tapi biasanya 2 kali aja cukup nih. Habis ini kita balik lagi, aduk lagi ke sebelah, dipindah lagi. Nah baru setelah itu akan kita tumpuk, disatukan dengan yang sudah tercampur yang lainnya. Nah ini teman-teman seperti ini ya, diaduk lagi terus sampai betul-betul semua tercampur dengan merata. Nah dalam kondisi tercampur dengan baik seperti ini, biasanya bahan-bahan ini akan cepat sekali jadi ya. Biasanya 2 minggu itu, bahkan seminggu aja sudah hitam. Yang tadinya serbuk gergaji aja tanpa tadi seperti segar, tapi seminggu kemudian udah hitam semua, sudah tidak lagi kelihatan bahan-bahannya aslinya. Nah ini, jadi ini bahan-bahan yang sudah tadi tumpuk sebelumnya teman-teman ya. Ini kompos ini yang sudah tadi aduk, kita tumpuk ya. Nah nanti kita satukan ke sini. Nah dilempar seperti ini untuk disatukan. Bisa dipadatkan ya teman-teman, bisa diinjak saja, dipadatkan. Ini seperti ini ke sudut ya, atau ke pinggir ini, karena saya buatnya di pinggir gunung ya. Ini yang nampak itu adalah tebing gunung. Jadi kita tebing gunung, dilempar ke tebing gunung. Namun ini tempat ini tetap harus terlindung ya. Ini ada, saya ukuran kurang lebih 6 kali 12 meter ya. Ini bangunan ini kita tutup dengan terpal atasnya supaya terlindung dari sinar matahari dan air hujan. Jadi harus terlindung. Ini di atasnya ada terpal ya. Nah seperti ini ditumpuk ya teman-teman. Jadi dalam pembuatan ini
Nah, setelah selesai ditumpuk tadi, kita tutup nih dengan plastik, terpal, atau dengan apa ya, atau apa ini, karung-karung yang kita buka, dijahit. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini setelah 2 minggu seperti ini hasilnya ya. Nah, nanti setelah 2 minggu ini kita lakukan pembalikan. Jadi kita balik cukup 1 atau 2 kali pembalikan. Jadi dalam setiap 2 minggu kita balik. Nah, setelah 1 atau 2 kali pembalikan itu sudah hitam seperti ini. Namun masih panas ya. Jadi masih tetap proses ini kita lanjutkan 1 sampai 2 bulan kemudian ya. Untuk supaya kompos betul-betul jadi sempurna dan tidak ada panas lagi. Nah, ini ciri-ciri kompos yang baik itu kadar airnya pas, ketika diperas tidak keluar air, tapi ketika dibuka dia menggumpal. Nah, ini jadi kadar airnya pas ya. Kalau dia tidak keluar air tapi bubar, berarti kemungkinan terlalu kering. Tapi kalau dipijit keluar air berarti kemungkinan terlalu basah. Baik teman-teman sahabat organik, itulah tadi cara kita membuat kompos dalam skala besar namun tanpa mesin ya. Nah, dalam pembuatan ini saya biasanya sampai 50 sampai 100 ton ya sekali membuat. Ini contoh-contoh bahan-bahan yang sudah jadi dan sudah dikarungin, sudah siap untuk dipasarkan atau digunakan. Demikian, terima kasih sahabat organik.